masuk ke alat-alatnya, kita kenalan dulu nih, apa sih konsepnya dari visibility itu? Nah, visibility itu sendiri itu kayak kemampuan suatu benda atau objek untuk bisa dikenali semua orang atau digunakan, terus dipakai semua orang, sama aja digunakan dipakai, tapi tanpa harus menggunakan sebuah buku panduan. Jadi semua orang itu bisa mengerti sekali lihat tanpa perlu untuk belajar lebih dalam lagi. Jadi nggak bikin orang bingung gitu, ini fungsinya buat apa sih gitu, dan cara gunanya gimana sih gitu. Terus untuk yang pertama, kita langsung masuk aja di alatnya. Yang pertama kita mengambil alat di kehidupan sehari-hari, yaitu remote TV. Jadi kegunaan remote TV ini tentunya yang pertama ya, itu untuk menghidupkan dan mematikan televisi, terus kemudian untuk mengganti saluran-saluran yang ada televisi, terus biasanya juga untuk menurunkan dan menaikkan volume dari televisi tersebut. Nah, menurut kita visibility dari remote TV ini itu tergolong cukup tinggi, karena semua orang itu udah pasti tahu remote TV, dan setiap rumah itu udah pasti ada televisi, cuma jarang aja yang nggak pakai. Dan itu udah jelas banget, tombol-tombolnya itu ada nomor 1, 2, 3 itu buat nomor salurannya, terus tombol power off on-nya itu udah warna merah, kayak jadi kita nggak perlu belajar lagi, kita semua pasti tahu, karena icon-icon yang ada di tombol itu tuh udah dicetak, didesain sedemikian hingga buat kita gampang ngertinya. Terus kalau buat komponennya sendiri itu ada body, terus ada baterai ini untuk daya dari si remote TV itu sendiri begitu. Terus yang kedua, alatnya ada kompor gas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kompor gas sendiri itu kegunaannya pasti kalian udah tahu ya. Kalian di rumah kan sering masak, merebus, menggoreng itu menggunakan kompor gas. Nah, kompor gas ini sendiri visibility-nya itu cukup tinggi. Kenapa? Karena di setiap rumah, apalagi di Indonesia ini, yang ibu-ibunya pasti suka goreng-goreng ya, masak-masak sendiri, nggak beli keluar rumah, pasti udah nggak asing sama yang kompor gas ini. Jadi selain udah banyak digunakan di Indonesia, kompor gas sendiri itu visibility-nya cukup tinggi karena dia tuh ada apa namanya, Knopnya buat nyalainannya yang ditekan terus ada apinya gitu. Itu tinggal pencet dulu dong, set semua kompor. Ya. Jadi itu gampang banget digunainnya. Apalagi di knopnya itu kan juga udah ada kayak nanti apinya kalau makin bawah makin besar. Iya betul, ada ikonnya buat apinya kecil atau besar. Jadi mudah dimengerti. Nah, komponen dari kompor gas itu sendiri apa ya? Ada tungku, ada body, terus ada knop itu tadi juga, terus ada pemantik apinya juga. Nah, tapi kompor gas ini tuh harus disambungin ke LPG biar bisa digunakan. Kemudian yang selanjutnya ada automatic water tap. Jadi ini itu biasanya cuma ada di mall-mall yang gede, atau kalau nggak gitu di hotel aja. Jadi dia beda kayak keran air biasanya. Jadi dia ketika tangannya dimasukin itu langsung ke sensor dan airnya langsung keluar. Jadi kita nggak perlu untuk pakai yang putaran airnya. Jadi menurut kita visibility-nya itu cukup rendah ya, karena nggak semua orang bisa pakai, dan ternyata orang bingung kayak ini dipakainya gimana ya. Terus harus pakai kertas-kertas panduan gitu biasanya di setiap. iya, terus kadang juga kayak nggak berfungsi, kayak kita udah giniin tangan tapi sensornya nggak kebaca. Ya jadinya menurut kita visibility-nya cukup rendah. Untuk komponennya sendiri itu tadi pakai sensor inframerah. Kemudian yang selanjutnya ada Saklar lampu. Pasti kalian sendiri itu udah nggak asing sama yang namanya saklar lampu. Nggak di setiap gedung, tapi di setiap ruangan itu pasti ada. Mau di kamar mandi, di dapur, di kelas, itu pasti ada yang namanya saklar lampu. Nah, menurut kita fungsi dari saklar lampu itu sendiri itu kan untuk mematikan sama menghidupkan lampu. Visibility-nya itu cukup tinggi. Kenapa? Karena hanya terdapat 2 tombol, yaitu tombol on sama tombol off. Nah, di dalam saklar itu sendiri komponennya itu yaitu cuma 2. ada arus listriknya buat ngalirinnya. Jadi kayak ketika ada on berarti dia nggak memutus, kalau yang off itu memutus saluran listriknya gitu, arus listriknya. Terus yang terakhir, alat terakhir yang kelima adalah payung. Apalagi kan ini musim hujan ya, pasti kalian semua pada nggak asing sama yang namanya payung. Dari payung itu sendiri untuk melindungi kita dari sinar matahari dan juga derasnya air hujan. Nah, visibility dari payung itu sendiri cukup tinggi. Kenapa?
bisa pakai payung karena bukanya tuh cukup gampang. Ada tekanannya gini kan, terus tinggal gitu doang tuh payung udah buka. Terus untuk komponennya sendiri tuh payungnya tuh ada gagang, terus ada kanopinya buat tutupin kita dari panas, dari hujan, terus ada jari-jari dari kanopi itu buat biar kanopinya itu kuat. Terus ada tekanan yang ininya biar ya ke atas, terus ada kunci juga biar dia nutup begitu. Sepertinya sekian dari kami ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat mengerti. Ya.